Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatun, mahasiswa dari Universitas Argopuro dengan nomor induk mahasiswa 251F10061 kelas B dengan program studi pendidikan luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Disabilitas Fisik Motorik atau DAKSA yang diampuh oleh Bunda Sugihartati SPD MPD. Materi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Apa yang disebut dengan disabilitas fisik motorik atau DAKSA? Disabilitas fisik motorik atau DAKSA adalah anak yang mengalami hambatan pada sistem otak, tulang, dan persendian yang memerlukan layanan khusus. Disabilitas fisik motorik bisa terjadi saat prenatal, sebelum kelahiran, natal, saat kelahiran, atau setelah kelahiran, postnatal. Kongenital, kondisi abnormalitas struktur atau fungsi tubuh yang terjadi pada masa perkembangan janin, terutama trimester pertama saat organ tubuh janin mulai terbentuk dan sudah ada sejak lahir. Ini disebabkan oleh genetik, infeksi saat kelahiran atau rubella, paparan zat-zat kimia atau obat-obatan tertentu, atau faktor lingkungan. Dampaknya adalah kondisi ini berpengaruh pada fisik dan organ dalam maupun fungsi tubuh dengan tingkat kepaparan yang bervariasi mulai dari ringan, kecacatan, atau kematian. Nama lain dari disabilitas fisik motorik atau DAKSA adalah physical disabilities, hambatan motorik, hambatan anggota gerak, hambatan fisik dan motorik. Kelumpuhan pada anggota gerak, monoparese atau monoplogia, satu anggota gerak. Kelumpuhan pada anggota gerak, monoparese atau monoplogia, kelumpuhan pada satu anggota gerak. Hemiparese atau hemiplegia, kelumpuhan setengah badan. Hemiplegia adalah kelumpuhan keempat anggota gerak, tapi ada bagian tertentu yang lebih ringan kelumpuhannya. Tertaparese atau tetraplegia, kelumpuhan keempat anggota gerak. Aparese atau paraplegia, kelumpuhan kedua anggota gerak bawah atau kaki. Monoparese, monoplegia. Monoparese atau monoparosis adalah gangguan neurologis berupa kelemahan otot sebagian atau penurunan fungsi motorik pada satu anggota tubuh saja, baik itu salah satu tangan atau salah satu kaki. Penderita monoparese masih memiliki kendali terbatas atas otot yang terpengaruh. Monoplegia, kelumpuhan atau kelumpuhan anggota gerak. Lokasi, hanya satu ekstremitas, lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan atau kaki kiri. Gejalanya lemah, kaku, sulit menggerakkan. Monoplegia atau kelumpuhan anggota gerak. Lokasi, hanya satu ekstremitas, lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan atau kaki kiri. Gejala, lemah, kaku, sulit menggerakkan anggota tubuh atau gangguan koordinasi. Penyebabnya kerusakan saraf akibat stroke, cedera atau trauma, tumor atau infeksi saraf. Hemiparese atau hemiparesis adalah kondisi klinis berupa kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh, kanan atau kiri,
Akibat kerusakan saraf otak, hemiparese atau hemiparesis adalah kondisi klinis berupa kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh, kanan atau kiri, akibat kerusakan otak atau sistem saraf pusat yang berdampak pada penurunan kekuatan otot, tapi masih sedikit memiliki kemampuan gerak. Penderita masih bisa menggerakkan sisi yang lemah, namun kekuatannya berkurang. Drastis. Seringkali terjadi gejala utama stroke sekitar 80% kasus. Karakteristik melemah satu sisi mempengaruhi lengan, kaki, dan seringkali wajah. Penyebabnya umumnya disebabkan oleh stroke, sumbatan atau pendarahan otak, tumor otak, cedera kepala, atau infeksi. Hemiplegia adalah kondisi hilangnya kemampuan otot untuk bergerak, kelumpuhan total yang terjadi pada salah satu sisi tubuh kanan atau kiri, seringkali melibatkan wajah, tangan, dan kaki. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada otak atau saraf tulang belakang, umumnya akibat stroke. Gejala dan karakteristik utama: kelumpuhan sisi tubuh, satu sisi tubuh tidak dapat bergerak, masalah kontrol otot, kelemahan atau kekuatan otot, kesulitan keseimbangan, kesulitan dalam berjalan dan memegang benda, masalah koordinasi, gangguan koordinasi gerak. Penyebab utama stroke. Penyebab paling umum di mana aliran darah ke otak terganggu, sumbatan atau pecah pembuluh darah, cedera otak, trauma kepala atau tumor otak, infeksi otak, trauma kepala atau infeksi otak seperti meningitis, migrain, hemiplegi, jenis migrain langka yang memicu kelumpuhan sementara. Diplegia terutama spastik diplegia tipe cerebral palsy adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kekakuan atau kelemahan otot pada keempat anggota tubuh. Namun kaki terdampak jauh lebih berat daripada lengan. Kondisi ini sering mengakibatkan gangguan kontrol postural, spastisitas pada kedua tungkai, dan kesulitan berjalan. Karakteristik utama diplegia: kelumpuhan pada tungkai, kelumpuhan kedua tungkai, kaki mengalami kaku dan lemah, seringkali berjalan dengan pola jinjit, pelatar fleksi, dampak ringan di lengan, gangguan motorik halus yang terbatas. Cerebral palsy non-progresif merupakan gangguan otak yang tidak semakin parah seiring waktu, namun memerlukan penanganan jangka panjang. Masalah fungsional: penderita sering kesulitan berdiri, berjalan, dan berkoordinasi. Tertaparese atau tertaparesis, kondisi neurologis serius pada kelemahan otot pada keempat anggota gerak, 2 lengan dan 2 kaki, akibat gangguan pada sistem saraf. Demikian rangkaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiril kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.